Reza Nangin, aktor sekaligus presenter kelahiran 1983 yang pernah membintangi film Cinta Tapi Beda pada 2012 sebagai Cahyo ini menikah dengan Tresita Diana Patinasarani pada 2011 dan dikaruniai dua anak bernama Dimi dan Kara. Reza mengaku sepi job saat pandemi COVID-19 kemarin, di mana sebelumnya sedang sibuk syuting mulai dari jadi host di program infotainment hingga main sketsa, series, dan film. Pada 2022, Reza memutuskan pindah ke Bali dan bekerja di belakang layar, namun membawa kegagalan karena pengetahuannya tidak cukup hingga menjual rumahnya. Pria keturunan Minahasa yang mengaku bangkrut dan sempat ingin mengakhiri hidup namun diurungkan niatnya karena teringat anak dan istri ini kini menerima pekerjaan apapun meski bayarannya sebesar 300.000 atau 500.000. Seperti apa kabar terbaru dari Reza Nangin? Dan benarkah Reza Nangin ingin menjadi contoh bagi anak-anaknya saat melewati masa sulit di hidupnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sekarang sudah bersama dengan Reza Nangin. Halo. Udah berapa lama kamu kembali lagi ke Jakarta ini? Ini udah mau setahun lah. Udah mau setahun ya? 8-9 bulan. Oke, baiklah. Ini ada artikelnya ya. Reza sempat ingin akhiri hidup, tapi kemudian ingat anak istri karena bisnis yang kamu bangun terakhir di Bali juga. Investornya tiba-tiba nggak bayar. Kamu harus nalangin pembayaran event sendiri, pakai kantong sendiri tuh. Ya, jadi benar-benar definisi sudah jatuh tertimpa tangga, Kak. Sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi kondisi kamu sekarang tuh gimana? Kondisi kalau digambarkan secara ekonomi lah gitu, ada utang? Wah ya, karena permasalahan-permasalahan itu justru jadinya kan utangnya banyak. Gara-gara harus nalangin itu jadi tak punya utang gitu ya? Iya, betul. Aset? Aset pun juga udah dijual. Semua? Rumah nggak ada? Semua rumah, mobil, udah. Nggak ada? Nggak ada. Jadi kamu pindah dari Bali ke Jakarta itu dalam kondisi? Yang nggak ada apa-apa gitu. Tapi itu serunya sih, karena ini kan prosesnya sebenarnya udah jalan hampir 2 tahun ya, Kak. Udah hampir 2 tahun dan memang aku pun juga kayak selama hampir 2 tahun ini pun juga keep it quiet gitu, karena nggak sharing pun juga ke teman-teman yang memang aku pikir pun juga bisa bantu, dan banyak beberapa dari keluarga, beberapa dari teman pun juga mereka stay dari awal sampai hari ini nih untuk bantuin gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan aku bilang udah jatuh tertimpa tangga gitu. Oke, kita cerita jatuhnya dulu nih ya. Jatuhnya dulu setelah pandemi aku memutuskan untuk oke nih kayaknya di belakang layar. Ngebangun sebuah rumah produksi, terus habis itu mendapatkan project yang setelah project pertama, project kedua lumayan gede. Project kedua lumayan gede, cuman karena nggak prepare, karena nggak belajar, karena nggak ngerti gitu ya. Jadi ada hal yang akhirnya karena jadi delivery-nya mundur, terus habis itu banyak hal yang karena kan masa-masa PPKM, pandemi dan segala macam kan. Jadi nggak akan deliver dengan oke gitu. Justru aku untuk itu aku dikenain denda. Wow. Lumayan. Dan dendanya per hari, Kak. Nah, itu tadi yang aku nggak belajar adalah aku pikir aku bisa, tapi ternyata ada di kontrak. Yang harusnya kalau misalnya aku nggak ngerti soal kontrak, ya cari temen legal dong gitu. Nah, karena itu jadinya kacau tuh. Jadinya kacau. Termin terakhir nggak turun. Termin terakhir nggak turun pun juga tetap masih banyak utangnya gitu. Cuman kan ada kru yang harus dibayar nih dari termin itu. Aku discuss sama istri gimana ya, maksudnya mereka pun juga kan orang-orang yang punya keluarga. Gitu. Jadi akhirnya disitulah kita let go aset kita untuk nge-cover ini. Paling enggak kru aman lah gitu. Ini kan aset yang kamu jual ini betul bahwa itu adalah rumah selain kamu tinggalnya juga keluarga kamu juga tinggal, adik-adik tinggal di situ? Enggak. Aku dan anak-anak. Dan anak-anak aja gitu. Dan itu satu-satunya aset? Satu-satunya. Kebanggaan lah ya. Istri kamu gimana? Beruntung punya istri yang tepat. Jadi dia pun juga, karena aku nggak berani kan sebenarnya, itu keputusan besar gitu. Jadi justru dia yang bilang ya udah nggak apa-apa lah, maksudnya kita nggak apa-apa nggak punya rumah, tapi paling nggak kru bisa terbayar gitu. Nah, dan itu masih masa pandemi ya? Dan itu masih masa pandemi gitu. Nah udah setelah dari situ
ada sedikit yang kami punya, akhirnya kayaknya nggak bisa nih tinggal di Jakarta nih gitu. Yuk kita melipir sedikit, yuk kita ke Bali gitu. Nah itu tadi jatuhnya. Nah ini tertimpa tangganya nih Kak. Gimana tuh? Kan dari yang kemarin itu ada hutang yang harus dibayar. Itu bikin panik kan. Iya, gimana ya caranya ya? Terus habis itu bayar nih ya. Iya, pengen cepet-cepet selesai gitu. Ya udah. Nah, kesalahan aku yang kedua, ada yang ngajakin yuk bikin event gitu. Atau juga aku di Bali gitu. Oh yaudah, oke, yuk sip. Udah nih, udah berjalan. Nah itu tadi investor cabut. Eventnya harus selesai. Semuanya harus dibayar dong. Gitu. Yang punya duit cabut. Punya duit cabut. Dia cuman invest 20% di awal. Jadi buat DP. Jadi akhirnya cari dana talangan. 80%. 80%-nya cari dana talangan. Dapat nih. Terus? Eventnya berjalan lancar, artis dibayar, kru dibayar, semuanya dibayar. Tiket pun juga untuk selesaiin lunasin itu. Begitu ini selesai, yang dana talangannya gimana? Ini jadi hutang lagi. 80%. 80%. Nah, jadi eventnya nggak nguntungin apa gimana sih? Enggak, eventnya enggak. Eventnya laku, tapi nggak membuat itu bisa membayar dana talangan produksinya. Iya. Coba lumayan. Ini statementnya Reza yang dia cerita pada saat dia putus asa dan wah udah hampir gelap mata begitu. Iya. Dari situ sampai akhirnya benar-benar habis. Rumah pun juga ya mesti dijual. Yang membuat gue frustasi adalah pada saat gue nggak bisa melihat apa-apa di depan sana. Gue mungkin kalau misalnya nggak ada keluarga gitu, gue udah selesai kali kayak gitu. Gak bisa gue nanggung sendiri tuh gitu. Kelar apapun itu ya. Karena ya lah kayaknya banyak cara gitu untuk menyelesaikan hidup tuh kayaknya banyak. Karena kayak gimana ya, berat banget. Gue pengen mengakhiri hidup gue gitu. Yang besar, yang sangat besar mengganggu pikiran gue adalah gue mau pertama gue gak bisa ninggalin istri gue. Terus kedua, gue mau ngajarin apa ke anak gue dengan gue menyerah sama ini. Nah yang ngajarin gue sekarang di titik dimana ada pekerjaan apa dan dibayar 500.000, 300.000, gue sih sempat bilang bahwa kamu ngerasa kayak nggak, aduh di jalan keluarnya nggak ada, kayaknya nggak ada jendela, nggak ada pintu. Ya itu dia, karena kan bertubi-tubi. Yang bikin frustasi kan itu Kak. Jadi nggak ada hope seolah-olah. Nggak ada harapan sama sekali, nggak ada jawaban doa sama sekali, nggak bisa ngelihat apa-apa ke depan. Itu yang bikin berat, yang bikin stres gitu. Akhirnya? Di saat itu aku pikir kan yang berat sempat ada masa-masa di mana anak istri masih di Bali, terus aku pulang pergi untuk ngurus itu semua gitu. Waduh itu tambah berat karena kan jauh dan itu yang bikin down banget sih. Memang walaupun berpikir kayaknya untuk menyelesaikan kayaknya jauh lebih gampang gitu ya menyelesaikan hidup. Tapi ya itu yang sangat ngeganggu adalah aku mau ngajarin apa kalau misalnya aku nyerah dengan keadaan, nyerah dengan hidup, bagaimana anak-anak nanti bisa belajar untuk berjuang untuk hidup gitu. Sekarang udah ketemu cahayanya? Sekarang jadi yang lucunya adalah, nggak lucu sih sebenarnya, maksudnya yang serunya adalah waktu di momen-momen itu aku kan benar-benar udah breakdown abis tuh Kak, nangis, doa gitu ya. Aku bilang bahwa aku nggak bisa ngelihat apa-apa, aku nggak tahu ujungnya di mana, aku nggak tahu harus ngapain. Tapi kayak ada suara yang kuat aja gitu di dalam hati aku bilang kalau satu langkah ke depan, beberapa senti aja, kelihatan nggak jalannya? Aku bilang kelihatan sih. Ya udah ambil itu dulu. Oke, ambil itu. Jadi, ambil langkah kecil. Itu sih. Sesedikit apapun hasil itu adalah hasil daripada diam di tempat. Benar. Kita akan kembali lagi.